Assalamualaikum, ketemu lagi di Belajar Bersama Bu Ega Suci Aryani Pohan. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi modul 2 kegiatan praktikum 1 tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Ada berapa sih macam-macam ekosistem? Macam-macam ekosistem ada 3. Yang pertama ekosistem darat, ekosistem air, ekosistem buatan. Ekosistem darat atau terrestrial ekosistem. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim sangat penting untuk penentuan mengapa suatu ekosistem terestrial berada pada suatu tempat tertentu. Pola ekosistem dapat berubah akibat gangguan seperti petir, kebakaran, atau aktivitas manusia. Adapun macam ekosistem darat yaitu ada tundra, hutan, sabana, dan padang rumput. Hutan adalah sebuah ekosistem yang kompleks yang menjadi rumah bagi ratusan bahkan ribuan jenis satwa dan tumbuhan, menyuplai kita dengan air bersih dan udara segar, dan menjaga iklim serta temperatur bumi tetap stabil. Ekosistem padang rumput adalah ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput, artinya interaksi yang dilakukan oleh organisme-organisme padang rumput dengan komponen-komponen biotik dan abiotik yang berada di lingkungannya. Selanjutnya ada tundra. Bioma tundra adalah keadaan ekosistem dengan suhu yang terlalu rendah. Secara umum, bioma tundra memang jarang dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Bioma tundra memiliki iklim yang berbanding terbalik dari iklim Indonesia. Dan sabana. Sabana adalah tipe ekosistem di dataran rendah atau dataran tinggi yang komunitasnya terdiri atas beberapa pohon yang tersebar tidak merata dan lapisan bawahnya didominasi oleh suku rumput-rumputan. Sabana sangat umum dijumpai di wilayah yang sangat kering di Nusa Tenggara. Ekosistem yang kedua, ekosistem air atau aquatic ecosystem. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagai besar terdiri atas air. Ekosistem air terbagi jadi air tawar dan laut. Ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem air tawar antara lain variasi suhu tidak menyolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya tumbuhan biji. Hampir semua pelium hewan terdapat dalam air tawar. Organisme yang hidup di air tawar pada umumnya telah beradaptasi. Ekosistem air yang kedua yaitu ekosistem air laut. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal, litoral, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Sawah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya
Ada bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem berupa sawah tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa. Nah, selanjutnya ada struktur ekosistem. Struktur dari ekosistem dikelompokkan berdasarkan komponen biotik dan abiotiknya, yang terdiri dari distribusi energi dan iklim pada suatu lingkungan. Komponen abiotik terdiri dari tanah, air, suhu, angin, dan cahaya. Sedangkan yang biotik ada produsen, konsumen, dan pengurai. Konsumen terbagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Fungsi ekosistem. Fungsi adanya ekosistem dalam kehidupan. Fungsi utama dari ekosistem adalah menumbuhkan saling keterkaitan antara sumber daya alam sebagai komponen lingkungan, menciptakan keanekaragaman sehingga sumber daya alam terdiri dari fauna dan flora yang beraneka ragam. Semakin beraneka ragam komponen lingkungan, itu artinya semakin stabil suatu ekosistem di dalam suatu wilayah. Ekosistem yang akan diamati yaitu yang pertama ekosistem darat alami. Hasil pengamatan, hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi pada alam seperti pada hutan merupakan ekosistem darat alami. Hal ini sama sekali tidak ada campur tangan manusia, sedangkan pertumbuhan komponen biotiknya tidak dikendalikan oleh manusia juga. Dan yang kedua ada ekosistem darat buatan. Hasil pengamatan, hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi di perkebunan sawit merupakan ekosistem buatan, di mana di situ terdapat unsur tangan manusia. Di antaranya adalah dalam menentukan jenis komponen biotik dan jumlah populasi komponen biotiknya. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan, ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen abiotik yang sama. Ada air, tanah, dan udaranya. Hanya berbeda pada komponen biotiknya. Ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya, atau biasa dikatakan penyusun ekosistem darat alami lebih lengkap dibandingkan ekosistem darat buatan. Sekian pelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Jangan bosan ya. Oh iya, jangan lupa like and subscribe-nya. Oke, saya tutup dengan assalamualaikum.